Selamat pagi saudara-saudariku yang terkasih, selamat hari baru. Mari kita mengawali hari ini dengan berdoa dan merenungkan sabda Tuhan. Semoga dengan ini Anda tetap selalu bahagia dan selalu dalam keadaan sehat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu untuk penyertaan dan perlindungan-Mu dalam hidup kami, khususnya kuasa Putramu yang telah bekerja dengan sempurna di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh mengalami kebahagiaan dan boleh memiliki kesehatan yang baik. Semoga dalam hidup kami selanjutnya, kami sungguh mau bekerja sama dengan rahmat-Mu, untuk menciptakan situasi yang baik, situasi yang penuh kedamaian baik bagi diri kami sendiri maupun bagi dunia di sekitar kami. Engkaulah Allah kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, agar mereka mendapat alasan untuk menyalahkan Dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Ia berkata kepada orang yang mati tangan kanannya, "Bangun dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri di tengah. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kalian, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu mengulurkan tangannya dan sembuhlah ia. Maka meluaplah amarah ahli Taurat dan orang Farisi. Lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, pertama-tama kita bersyukur karena kita adalah bagian dari kehidupan Tuhan Yesus. Kita bersyukur karena kita berada di dalam lingkaran kuasa Tuhan Yesus. Dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan bersama, di sana kita melihat betapa dahsyatnya kuasa Tuhan Yesus. Tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi kuasa Tuhan Yesus. Setiap orang yang berusaha menghalangi pekerjaan Tuhan pasti gagal. Tuhan akan tetap berjalan maju. Tuhan memiliki kekuasaan yang dahsyat. Kuasa Tuhan luar biasa. Ahli Taurat dan orang Farisi adalah contoh orang-orang yang mau menghalangi kuasa Tuhan Yesus. Mereka dengan segala cara berusaha menghalangi seluruh niat baik Tuhan Yesus dalam menolong orang lain. Baik saat Tuhan menyembuhkan orang sakit, saat mengusir roh jahat, maupun dalam membangkitkan orang mati. Ahli Taurat dan orang-orang Farisi berusaha untuk menggagalkan seluruh niat baik yang ada dalam kuasa Tuhan Yesus. Mereka menekan Tuhan Yesus dengan segala cara. Namun, meskipun ditekan, Tuhan Yesus tidak tertekan. Mereka berusaha untuk memojokkan Tuhan Yesus. Namun meskipun dipojokkan, Tuhan Yesus tidak terpojokkan.
Sebaliknya, Tuhan Yesus justru semakin menunjukkan kuasa-Nya yang penuh kasih, kuasa untuk menyelamatkan orang banyak. Kuasa Tuhan Yesus pun telah bekerja dalam diri kita, karena kita adalah murid-murid-Nya. Tidak ada orang yang mampu menghalangi kuasa Tuhan untuk bekerja dalam diri kita. Masalah yang kita hadapi ataupun tantangan yang ada di depan kita juga tidak akan mampu menghalangi kuasa Tuhan untuk bekerja dalam diri kita. Tugas kita adalah terus menjadi sahabatnya Tuhan Yesus, sahabat yang mau bekerja sama dengan rahmat Tuhan. Tuhan menghendaki kita mengalami kuasa-Nya. Mari saudara-saudari, kita mengulurkan tangan kepada Tuhan Yesus, maka kita akan semakin merasakan kuasa Tuhan Yesus yang menyembuhkan kita dari sakit. Kuasa Tuhan Yesus yang mengusir roh jahat dari kita. Lewat tangan kita yang terulur kepada Tuhan Yesus, kita akan mendapatkan banyak rahmat dan berkat. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, sesulit apapun hidup kita, sebesar apapun tantangan yang kita hadapi, sekali-kali kita jangan pernah meninggalkan Tuhan, karena Tuhan Yesuslah yang memiliki kuasa untuk mengatasi segala persoalan yang kita hadapi. Sekali lagi, mari kita terus mengulurkan tangan kepada Tuhan. Biarkanlah kuasa Tuhan Yesus bekerja dan berkarya di dalam diri kita, yang mampu mengubah hidup kita untuk menjadi lebih bahagia lagi, untuk menjadi berkat bagi diri kita sendiri dan juga bagi dunia di sekitar kita. Mari saudara-saudariku yang terkasih, kita menerima berkat Tuhan. Mari kita membuka hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Anda sekalian, keluarga dan komunitas, usaha-usaha dan niat-niat baik, orang-orang yang kita cintai dan mereka yang kita doakan, dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berkarya untuk Anda, sehat dan bahagia selalu.